sejak kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat umat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, pada siang hari ini insya Allah kita akan menjalani sebuah proses, salah satu tahapan yang memang harus dilaksanakan oleh Bu Neneng dalam rangka mengikuti program guru penggerak angkatan 10 ini, berupa kolaborasi atau sifatnya diskusi terkait gagasan prakarsa perubahan yang nanti coba ditawarkan oleh Bu Neneng ya. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang sudah terbangun di SD Negeri 5 dan Cayu ini. Tentunya ini merupakan sebuah modal yang luar biasa untuk ke depan bagaimana SD Negeri 5 dan Cayu di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah bisa berkembang lebih baik. Tentunya ini pula merupakan sebuah dukungan bagi Bu Neneng khususnya dalam rangka mengikuti proses PJP. Mudah-mudahan melalui proses program guru penggerak yang diikuti Bu Neneng ini melahirkan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya untuk komunitas yang ada di SD Negeri 5 Cairung. Kebetulan salah satunya sebagaimana saya sebutkan tadi adalah calon guru penggerak itu harus menyusun sebuah prakarsa perubahan untuk mengembangkan sekolah, gitu ya. Apakah itu terkait rancangan visi atau misalnya visi yang sudah ada mau direvisi kembali, mau ditambahkan, atau mau lebih disempurnakan. Nah, barangkali itu nanti yang akan ditawarkan, disampaikan oleh Bu Neneng, sehingga walaupun ini merupakan bagian dari tugas yang harus dipenuhi oleh Bu Neneng, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesempatan bagi keluarga besar SD Negeri 5 Cairung untuk membangun sebuah harapan, sebuah impian bersama ke depan mau seperti apa, gitu ya, kita menjadikan anak-anak didik kita, gitu ya. Dan pada Bapak Kepala Sekolah kami menyampaikan terima kasih atas support dan dukungannya yang luar biasa. Dan Bu Neneng ini di rekan-rekan CGP sudah dikenal ini dengan rekan basmalah, dan diskusi ini akan dipimpin oleh Bu Neneng sendiri ya, dan saya hanya selaku moderator paling hanya memberikan arahan di bagian awal dan bagian akhir saja. Sepenuhnya diskusi ini nanti akan dipimpin oleh Bu Neneng. Untuk itu acara selanjutnya kami serahkan kepada Bu Neneng. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di acara diseminasi pendampingan individu 2. Untuk selanjutnya mungkin sebelum saya memaparkan dari prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan, mungkin ada sepatah atau dua patah dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahannya. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak PP, yang saya hormati Ibu Neneng sebagai calon penggerak, yang saya hormati pula Bapak Ibu tenaga pendidikan acara yang saya puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Nairobi yang alhamdulillah
disampaikan atau akan diterima juga oleh kita semua. Mudah-mudahan ilmunya dapat menular seperti yang Bapak dari sebutkan, dan semoga dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Neneng nanti dapat menjadi motivasi tersendiri bagi Bapak Ibu guru yang lain. Dalam hal ini adalah untuk mengikuti program guru penggerak yang berikutnya, karena program guru penggerak ini adalah program yang sangat luar biasa untuk perkembangan pendidikan yang ada di khususnya di sekolah kita dan di seluruh umumnya di seluruh Indonesia. Pertama yang kita rasakan di Rancayaan 5 ini, alhamdulillah sekarang punya calon guru penggerak, sehingga mudah-mudahan kedepannya ya dapat membawa dampak positif untuk kegiatan pembelajaran di Rancayaan 5. Yang berikutnya adalah untuk hari ini mungkin kita juga memberikan semangat dukungan yang luar biasa untuk Neneng dalam rangka pembinaan ya individu kedua itu ya, sehingga kita akan berdiskusi atau akan memberikan tanggapan mengenai apa yang akan disampaikan oleh Bu Neneng nanti dalam kegiatan diseminasi program guru penggeraknya. Mungkin dari saya cukup sekian saja. Mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Neneng sebagai calon guru penggerak di SD kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan arahan serta motivasi dan support yang begitu besar untuk saya. Mungkin untuk mengawalinya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk yang hadir silakan untuk berdiri. Untuk yang pertama itu ada pengantar dari tujuan diskusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Ujang, bahwa tujuan dari diskusi kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Mungkin kata visi itu tidak asing lagi bagi kita semuanya. Ya, dari pastinya setiap organisasi terutama dari pendidikan
Mungkin kita di awal tahun pelajaran selalu membuat visi, misi, dan strategi untuk mewujudkannya, ya. Lalu susunan acara yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ya, yang ketiga itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Lalu yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir akan ada penutup. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui saya mengikuti guru penggerak dan sekarang sedang melakukan pendidikan guru penggerak itu sendiri, ya. Banyak hal yang saya pelajari dari pendidikan ini. Banyak hal, banyak yang dapat menginspirasi saya, membuat saya menjadi lebih baik lagi. Yang kemarin saya kurang baik, mulai dari sekarang saya mulai memperbaiki diri dari pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya di dalam pembelajaran atau modul yang saya pelajari di guru penggerak itu mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Untuk selanjutnya dalam program guru penggerak ini saya dibersamai oleh Ibu Fasilitator, Ibu Dewi Sunarti, lalu dibersamai dengan Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Ujang Rahmat Selamat MPD. Kalau saya mungkin sudah kenal ya Ibu Bapak, tidak usah diperkenalkan lagi. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa tujuan dari diseminasi ini yaitu berbagi ilmu pengetahuan, bertukar pikiran dengan visi guru penggerak. Saya di sini berbicara bukan berarti saya sok pintar atau saya ingin, karena saya ikut pendidikan ini atau pendidikan guru penggerak ini, saya ingin merubah semua visi ataupun yang sudah berjalan di sekolah ini. Tidak, saya hanya ingin menyampaikan ada inovasi mungkin yang lebih baik untuk diterapkan di sekolah kita, ya. Lalu keduanya yaitu menyampaikan gambaran harapan guru terhadap murid di sekolah. Mungkin terkadang kita kalau mengajar itu dengan ego kita sendiri, kita inginnya murid ini pintar, murid ini pandai, tapi mungkin kapasitas dari murid itu sendiri berbeda-beda karena murid itu unik, murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin si A itu lebih pandai di matematika, tapi di olahraganya mungkin kurang baik atau kurang pandai. Tapi ada si B, olahraganya itu baik banget, nilainya praktiknya bisa, terus materinya juga bisa. Tapi terbalik dengan pelajaran matematika yang selalu mendapatkan nilai ceplok telurnya, Bu. Nah, lalu tujuan berikutnya itu memaparkan tentang pernyataan prakarsa perubahan yang dibuat. Saya di modul 1.3 sudah membuat prakarsa tersebut dan alhamdulillah sudah diterapkan di kelas yang saya ampu yaitu kelas 1 dan 2. Mungkin nanti akan ada tayangannya dari hasil perubahan prakarsa tersebut. Lalu mampu menyelaraskan visi sekolah dan visi calon guru penggerak dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka mengemas pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, coba Ibu Bapak, kita kan sudah tahu bahwa visi itu selalu kita bahas. Tiap tahun pelajaran, Bapak Kepala Sekolah sering mengadakan rapat mengenai penyusunan visi. Menanyakan ke Bapak Ibu Guru, apakah visi kita sudah sesuai dengan sekolah kita? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dari nasional pendidikan kita? Coba ada yang dapat mengemukakan pendapatnya. Sebenarnya visi itu apa sih? Visi, sering kita dengar. Visi. Coba kita lanjut lagi ya. Mungkin visi. Ada yang tahu, masih ingat gak visi sekolah kita apa? Bagus, pintar. Nanti kita bahas lagi ya untuk visi kita. Yang penting kita tahu nih visi sekolah kita bagus gitu ya. Dengan kata visi itu sendiri
Apa itu visi? Visi itu bagaikan bayangan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Lalu ada juga yang berpendapat visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang, penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan, ya. Jadi mungkin dari hal tersebut yang dikemukakan barusan dapat diartikan bahwa visi adalah serangkaian kalimat atau kata yang memuat keinginan dan harapan, ya, keinginan dan harapan kita di masa depan yang ingin dicapai. Terkhusus kita itu di bidang pendidikan, berarti yang ingin dicapainya itu oleh peserta didik, ya. Jadi visi itu kita berfokus kepada peserta didik, bukan ego kita ingin seperti apa, tapi kita lihat peserta didiknya, ya. Saat kita misalkan ada siswa dari kelas 5 misalkan, ya, mengikuti OSN, gurunya itu sibuk melatih dan lain-lain, tapi anaknya itu tidak respon. Anaknya itu malah saat belajar mau main HP dan lain-lainnya. Berarti dia itu tidak respect, tidak ingin mengikuti perlombaan itu. Tapi ego kita ingin beliau itu mengikuti perlombaan itu. Berarti kita bercermin lagi, introspeksi diri lagi. Sebenarnya visi itu kan keinginan atau harapan kita kepada siswa yang dimiliki oleh siswa, bukan ego dari kita sendiri, ya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan juga visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, ya, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis, ya. Kita sering dilantunkan oleh anak-anak, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Hafal gak ibu-ibu? Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pintar, terus diucapkan mah, ya. Tapi saat ditanya, apa Bu dimensi profil pelajar Pancasila teh? Kira-kira orang yang gila, sebenarnya enggak. Nanti kedepannya mudah-mudahan profil pelajar Pancasila ini tertanam dari diri kita. Karena sebelum kita menerapkan kepada peserta didik, kita pun harus melakukan hal tersebut supaya menjadi role model untuk peserta didik. Terutama untuk SD mungkin, ya, karena SD itu guru itu digugu dan ditiru. Kadang kalau misalkan di kelas rendah itu saya ganti lipstik saja mereka berkomen, gitu, ya. Jadi otomatis penampilan kita pun kalau siswa ingin berpenampilan atau berpakaian yang rapi, mungkin kita pun lihat lagi apakah kita sudah rapi atau belum. Lalu untuk selanjutnya, ini yang tadi, ya, Ibu Bapak, bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, sekarang di sini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang dari cita-cita untuk murid, ya. Di sini ada 6. Bukan pertanyaan Ibu Bapak, ini hanya menggali informasi dari Bapak dan Ibu. Sebenarnya apa sih yang kita mimpikan dari murid-murid? Ya, kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini Ibu Bapak tidak usah membayangkan yang terlalu rumit.
Ibu Bapak coba yang tadi profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi itu. Kira-kira kita memimpikan murid yang seperti apa sih? Yang berakhlak mulia, Nah, beriman. iya betul sekali, hebat. Ayo hoyong mas sadayananya genep panana teh siswa teh gaduh gitu. Tapi damun panginten pasti sesat, jangan bertahap akhirnya namanya lagi proses. Nah nanti ibu bapak menuliskannya di stiker note ini, anak pulpen, ditulis kita memimpikan murid yang, misalkan abi mah udah seueur, ya misalkan seueur mau 5 atau 3 atau 2 boleh, tapi satu sticky note ini satu mimpi, mimpikan murid mau jadi apa, bukan berarti profesinya ya, tapi apakah dia ingin yang berakhlak mulia yang barusan, ataukah mau berpikir kritis, kalau untuk SD mah terlalu tinggi, apakah ingin bergotong royong, apakah siswa itu ingin sosialisasinya bagus dengan teman-temannya atau bagaimana ya. Ini saya bagikan sticky note-nya. Ibu bapak menuliskan yang pertama dulu boleh Pak? Mangga badai satu, mangga badai lamu, mangga. Kita memimpikan murid yang di selatan atau di dina mek hilap nomor hiji mek menerapkeun sakan teman gitu mek teu uwi bisisa pertos istrikaan. Tulisan nomor 1 pangintennya, ieu mah sanes soal Ibu Bapak. Ieu mah saya ingin menggali keinginan Ibu Bapak. Keinginan Ibu Bapak terhadap murid-murid tercinta kita. Udah, tempel. Salah jenah Bapak yang kedua. Dilanjutkan. Mohon tah hiji nomoran Bapak tuh saya siji Oh, gitu. iya. Mungkin nempel di halaman disarankeun gitu mah teu wawi. Ada 6 ya. Mohon Bapak ya gimana? Anu kaduana kita percaya bahwa murid adalah apa? Apakah Superman? Apakah seseorang yang harus tahu segalanya? Apakah seseorang yang unik, yang memiliki karakter yang berbeda-beda? Jadi kita tidak dapat memaksakannya. Silahkan Ibu Bapak. Tidak usah membayangkan yang lebih. Lalu untuk yang ketiga, di sekolah kita lebih mengutamakan apa nih dari profil pelajar Pancasila ini? Apakah lebih mengutamakan di bidang aspek berpikir kritis? Apakah di mandirinya? Dari kegiatan pembiasaan yang sering kita lakukan. Kreatif anak-anaknya, atau mungkin lebih kritis anak-anak segala ditanyakan tapi belajar di tapi kajet ditaroskeun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa? Beri tepuk tangan dong buat Bapak KS juara ke-1. Iya Pak, nomor 1. Ibu apa lagi Pak? Yuk. Mana Bu? Silakan Bu yang sudah
keinginan. Kadek keinginannya mau rumah. Amin. Amin. Silakan Bu. Wah, bisa leger Pak Raja. Bu. Tuh. Silakan Bu, sebelah sini Bu. Sok. Dua, tiga lagi. Nah, Raja hebat. Imam sok hiwalnya rilaan pada lima batu mati nomor hijinya. Oh, benteng nyai Raja. Ada bapak lagi Bali. Bapak mah grogi sih ya nate. Balik ke nya. Balik ke nya ya bukan. Ya biasa sok ya. Ya, PW adalah keadaan Bapak di Bali sederhana. Kela sekedap kela. Tentu. Ya Bu, silakan menektikan. Ini untuk poin kita memimpikan murid dia. Silakan Bu, yang satu. Kita memimpikan murid yang pertama ini santun. Santun. Yang santun. Yang keduanya juga saya ingin murid yang memiliki sikap santun, bergotong royong dan mandiri. Berarti sinkron ini sama santun. Terus yang selanjutnya ini memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ini kita memimpikan murid-murid yang aktif, berakhlak mulia, kreatif, serta semangat belajar. Selain itu kita memimpikan murid yang memiliki kepedulian tinggi. Masya Allah. Selanjutnya ini ada yang rajin, kreatif, kritis, menghargai satu sama lain. Yang terakhir kita memimpikan murid-murid yang sopan dan berakhlak baik. Bagus sekali. Sekarang yang kedua Bu, tangan udah ke depan Bu. Yang ketiga yang kedua kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki keunikan masing-masing. Murid yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siswa yang berpikir kritis. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang unik dan mampu menyelesaikan masalah serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang pintar dalam hal apapun dengan kemampuan masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang rajin dan pintar. Benar pintar sekali ya, betul. Bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Neng. Tepuk tangan aja, tepuk tangan aja, tepuk wow guys sekarang. Tepuk wow. Diberi kue, diberi o, diberi w. Wow. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang akan membacakan ke depan? Di sekolah kita mengutamakan budi pengerti, sopan dan santun, karakter. Di sekolah kita mengutamakan gotong royong. Di sekolah kita mengutamakan sikap dan karakter sopan santun, semangat belajar dan saling gotong royong. Siswa dapat mengutamakan akhlak dan beradab baik dalam hal kedisiplinan di sekolah maupun di luar sekolah. Kita mengutamakan gotong royong. Pinter. Yang keempat silakan Bapak Dani. Paling itu. Nah, itu sebelah ya. Di sekolah kita sadar betul bahwa sadar untuk memiliki ilmu, pengetahuan,
keterampilan dan sikap, sadar bahwa belajar itu penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk mencapai keinginannya kelak. Murid di sekolah kita Sadar bahwa sadar bahwa murid berpikir kritis, beriman, mampu bergotong royong. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan perlu diterapkan, semangat. Murid di sekolah sadar betul bahwa saling menolong dengan teman dan kebersihan sekolah maupun dan serta mentaati peraturan sekolah adalah hal yang sangat baik. Murid di sekolah harus bersikap Tulisannya baik. Tulisannya ya, atur nuhun tepuk wow. Diberi W, diberi O, diberi W. Wow. Silakan yang terakhir pada saha. Ya. Awal gitu acaranya punya. Sok silakan. Sok, selamat menghidupkan. Ibu guru agama mangga kali ya. Hidur baca tuh. Kita bismillah lah. Bener nih guru agama bismillah. Gitu tuh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama untuk menuntut peserta didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakin dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kreatif yang baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa beriman dan bertakwa, berpikir kritis dan bergotong royong serta Masya Allah. kebinekaan global. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan peserta didik sesuai dengan visi sekolah. Kita warga sekolah ini yakin untuk bersosialisasi, yakin bahwa siswa mampu belajar dengan baik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap peserta didik memiliki bakat, minat, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Paham bahwa setiap anak memiliki bakat, minat yang berbeda-beda dan kita arahkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan kegiatan program perlu kolaborasi dengan baik dengan berbagai pihak sekolah, guru, orang tua. Kita dan warga sekolah paham bahwa kedisiplinan dan berakhlak mulia perlu diutamakan dan menjadi fokus utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Kita dan warga di sekolah paham betul bahwa berkomunikasi dengan sekolah sangatlah baik untuk menjalani silaturahmi dengan baik. Padahal yakin paham dalam hal apapun yang sudah diajarkan dan dilakukan di sekolah. Oke, beri tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, pintar sekali. Atur nuhun Bapak Ibu atas terlibat tina diskusi ya. Alhamdulillah, sampai diskusi yang barusan diskusi kita lakukan itu kebanyakan kita memimpikan murid yang baik tentunya. Tapi kebanyakan di situ santun dan berakhlak mulia. Lalu kita percaya bahwa murid itu insan yang memiliki. Ya, pintar. Di situ ada insan yang berbeda-beda karakternya yang unik. Lalu di sekolah kita mengutamakan karakter, pembentukan karakter, betul. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter itu sangat diutamakan dan penting. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk karakter yang tadi disebutkan di dalam profil pelajar Pancasila. Lalu kita dan warga sekolah ini paham bahwa pembentukan karakter tadi katanya sangat
penting ya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih ingat dengan visi kita? Visi dan misi dari SD Negeri Ranca Irung 5. Bahwa visi kita itu apa ini? Bagus. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Manajemen daya didik yang Bagus. Pinter. bagus. Pinter anak-anak. Visi sekolah kita itu mewujudkan peserta didik yang bagus. B-nya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, aktif, gotong royong, unggul dan santun. Ya, itu adalah visi yang kita sepakati waktu di tahun pelajaran awal, waktu tahun kemarin. Nah sekarang coba ibu bapak lihat lagi visi dan coba tanyakan dalam hati kita, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut bapak ibu sudah sesuai atau tidak? Sesuai. Terbukti dengan yang barusan kita isi dari kalimat rumpang. Bapak Ibu menginginkan peserta didik yang santun, bertakwa. Berarti itu sudah klop. Berarti visi kita sudah sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh kita. Lalu tanya lagi pada dirinya, coba, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ini sudah bagus visinya Bu, nabi-nabi bagusnya, sudah bagus gitu, sudah sesuai dengan mimpi-mimpi kita tadi ya. Mungkin ada yang dari visi ini ada yang akan ditambahkan atau disesuaikan. Kira-kira apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi tersebut? Ada Bu. Ada Pak? Iya siapa? Apa coba kira-kira Pak? Setelah kita evaluasi visi yang kita buat di awal pelajaran, ternyata di situ ada kata unggul. Unggul Pak. Oh iya ini ya. Belum maksimal untuk diperoleh untuk SD kita, karena dikarenakan mungkin kemampuan belajar yang kurang pemahaman dalam pembelajaran. Kemudian juga terbukti dalam kegiatan lomba-lomba kita belum memperoleh hasil yang maksimal, walaupun hanya sampai mendapat juara 3 atau juara 4. Nah ini perlu kita perbaiki atau kita evaluasi ke depannya. Terhadap unggul ini apakah sudah tepat atau perlu diganti gitu. Kalau bisa diganti dengan yang dari KBB itu. Burung dari gentos ya. Burung. Kalau gua terlalu itu Terlalu wah. Hatur nuhun Bapak panginten memasukkan anak. Terus untuk salajengna, adapun pembuatan visi guru penggerak yang sudah saya lakukan dari mulai tahapan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, lalu terwujudnya sebuah visi. Dari visi guru penggerak ini, saya mencoba menentukan prakarsa perubahan dengan paradigma IA. Lalu dari sini, dari prakarsa perubahan ini, saya menggunakan alat bantu yaitu atap. A-nya itu aset atau awal yang dimiliki oleh sekolah. Keduanya itu T-nya tantangan, A-nya itu aksi, dan P-nya pembelajaran. Lalu nanti saya akan menjabarkan kegiatan melalui model perubahan budget. Mungkin ini yang sudah saya rumuskan dari visi guru penggerak. Dari sini saya membuat visi guru penggerak itu yaitu mewujudkan peserta didik yang bergerak. Saya terinspirasi dari kata penggerak. Karena menurut saya peserta didik itu tidak boleh pasif, harus bergerak gitu ya, harus aktif bergerak. Aktif melakukan pembelajaran, aktif melakukan demonstrasi dan lain-lainnya.
Mewujudkan peserta didik yang bergerak. Apa itu akronimnya? Ber-nya itu bertanggung jawab, G-nya gotong royong, E-nya empati, R-nya religius, A-nya aktif, dan K-nya kreatif. Itu visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan. Lalu untuk penjabaran visi guru penggerak itu, dari kata pertama bertanggung jawab, itu memiliki dimensi dari profil pelajar Pancasilanya itu mandiri. Dan elemennya itu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, subelemennya yaitu regulasi emosi, percaya diri, tangguh, dan adaptif. Itu yang diharapkannya. Lalu untuk penjabaran poin kedua, gotong royong, dimensinya itu gotong royong. Lalu elemennya itu kolaborasi, siswa itu memiliki kepedulian, berbagi. Lalu subelemennya kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu untuk poin ketiga ada kata empati. Empati itu berdimensikan berkebinekaan global. Adapun elemennya itu dapat berkomunikasi dan interaksi antar budaya. Subelemennya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Untuk poin yang keempat itu ada kata religius. Religius ini dimensi dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu elemennya itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan ritual ibadah. Ya. Lalu untuk poin yang kelima, penjabarannya itu aktif. Aktif itu sama dimensinya gotong royong. Elemennya itu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Namun pada subelemennya kerjasama, koordinasi sosial. Lalu untuk poin terakhir yaitu kreatif. Kreatif dimensinya kreatif. Elemennya itu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Subelemen mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif ketika menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Itu adalah penjabaran dari visi guru penggerak saya. Lalu untuk selanjutnya, kita sudah mengetahui tadi visi kita itu bagus menurut Bapak Ibu. Ini contoh ya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang sesuai visi. Tadi visi kita itu bagus ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, gotong royong, unggul, dan santun. Menurut Bapak Ibu, ini contohnya, mungkin visi Bapak Ibu bingung. Contoh perilaku konkret yang sudah kita lakukan dari visi itu kira-kira apa? Ini contoh ya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Itu contoh ya, itu hanya contoh saja. Nah, untuk orang tua yang mendampingi anak belajar. Lalu dari sikap murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, perilaku kita sebagai guru, lalu dari orang tua, dari sisi murid, perilaku yang sudah ditunjukkan oleh SD Negeri Ranca Irung 5 yang sesuai dengan visi kita. Bagus Tea. Naon sih? Naon? Guru ya. Sanes ABCD ini mas sanes kiri. Ya itu ada ramah, tepat waktu gitu ya. Pinter nih. Aduh bawa punten. Ya Sampai saya maksudnya bukan pilihan ABC. Di poin A itu ada kata-kata yang guru yang datang tepat waktu. Bu, enak jadi pinter wae ibu puntennya di kelas biasa gitu. Leres Bu, guru yang datang tepat waktu, betul. Kita sudah disiplin akan waktu, kita sudah mengetahui datang dan pulang kapan, Pak. Karena sudah ada bel juga gitu ya, jadi penanda. Garis bawahi Pak KS tepat waktu. kondisi. Lalu ada lagi tidak, dari visi kita bagus ini perilaku kita bagaimana? Ramah, kurang masuk ngajak sriwai
menyambut Ya. siswa dengan baik. Sama. Terus kalau untuk gurunya mungkin kita sudah sama tahu ya, kita sudah mendukung visi tersebut, baik dari perilaku yang B, A, G, U, S gitu ya. Lalu untuk orang tua, menurut ibu-ibu ada sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua yang sesuai dengan visi kita itu? Orang tua mendukung dengan adanya terbentuknya paguyuban kelas. Iya, betul Bapak. Setiap kelas ada paguyuban. Itu orang tua itu peduli terhadap belajar sekolah kita. Iya betul Pak. Jadi orang tua juga alhamdulillah di sekolah kita sudah dilibatkan dalam hal apapun, termasuk kegiatan-kegiatan kecil dalam ranca B, dalam mungkin nanti samen. Lalu untuk muridnya sendiri, perilaku atau sikap yang sudah ditunjukkan yang sesuai dengan visi bagus kita. Sopan, iya alhamdulillah perilaku siswa kita sudah sopan ke guru-guru, setiap bertemu ucapkan salam, lalu saling usut tangan juga, iya. Terus ada lagi? Mandiri juga, betul Bu. Anak-anak kadang suka udah mandiri, kalau ini kan ranca ge ya hari Rabu, mereka hidang nyarira, nyarana buku, maca nyarira. Mungkin banyak lagi ya hal atau perilaku yang sudah terlihat dari sekolah kita. Lalu ini ada inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada nggak? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Menurut Bapak Ibu, tadi kan Bapak KS mungkin sudah menyampaikan ya, tadi perubahan katanya. Untuk unggul, untuk kata unggul kalau bisa direvisi karena mungkin kita belum mampu, karena unggul itu terlalu luas cakupannya. Jadi mungkin tadi didukung oleh sarana prasarana yang lebih memadai. iya betul Pak. Kita Jadi belum punya perpustakaan, punya. Iya betul Pak. Yang Jadi selain pendidiknya, tetap sarana prasarana menjadi utama ya Pak ya. Karena mungkin meskipun gurunya sudah inovasi dan lain-lain, tapi kalau misalnya sarana prasarananya kurang mendukung, mungkin tidak terwujud juga ya Pak ya. Untuk selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi teh Pak KS terus menyebatkan kalau di kita itu sudah ada paguyuban, segala macam kegiatan, baik itu kegiatan kecil ataupun besar, kita selalu melibatkan paguyuban kelas ya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Mungkin ini karena kita belum menyampaikan prakarsa perubahan, untuk selanjutnya kita dapat berdiskusi kembali ya. Terus bagaimana rancangan waktunya, mungkin lain waktu kita akan berdiskusi kembali karena alhamdulillah di sekolah kita sudah ada komunitas praktisi juga dengan nama Korsirama. Naon Korsirama teh? forum diskusi Hebat. Kasih tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke. Untuk prakarsa perubahan, apa sih prakarsa perubahan itu? Prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya-upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Terdapat 3 elemen penting dari prakarsa perubahan, yakni inisiatif perubahan, yaitu tentang hubungan antara ide perubahan dan implementasi dalam praktik. 2. Pemimpin, yaitu guru penggerak atau calon guru penggerak yang menjadi pemimpin dalam melakukan perubahan di sekolah. 3. Pengikut, yaitu semua pihak yang bisa dipengaruhi dan diberdayakan untuk bisa mendukung tercapainya suatu perubahan.
Dari situ tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk membuat prakarsa perubahan itu saya menggunakan atap. Apa atap itu? A-nya awal atau aset. Saya melihat aset dari sekolah ini, sekolah sudah melakukan program literasi, yakni Rancage atau Rabu Membaca Gebiar. Kenapa saya melihat kegiatan literasi? Karena ini berhubungan dengan penyampaian Bapak HS kemarin itu bahwa hasil rapat mutu pendidikan kita itu untuk numerasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan literasinya. Mungkin dengan kegiatan atau program prakarsa perubahan ini dapat meningkatkan lagi literasi yang dimiliki oleh Rancage 5 ini. Lalu untuk tantangannya, mengarahkan program literasi yang lebih bervariasi dan menarik. Karena sejauh ini Rancage yang sudah kita lakukan itu konsisten, tapi untuk kegiatannya itu sama saja monoton. Jadi dari situ saya ingin sekali melakukan perubahan atau aksi, yaitu menumbuhkan sikap kreativitas peserta didik, yakni membuat pojok bacaan kelas menjadi nyaman, membuat resume hasil literasi dengan cara beragam, memperbaharui mading kelas dengan karya literasi secara berkala. Selanjutnya mungkin aksi atau prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, yang pertama itu membuat pojok kelas, setiap kelas itu nyaman. Bukan berarti bagus atau misalkan harus bermodal, tapi usahakan nyaman. Jadi anak-anak itu membaca buku bacaannya itu tidak di teras yang hanya tidak beralaskan malah ya. Lalu membuat resume. Jadi rencana saya itu setiap 1 bulan sekali anak itu hanya memegang 1 buku cerita. Minggu pertama anak-anak hanya membacanya saja. Untuk minggu kedua kegiatannya itu berbeda, bukan membaca lagi, tapi mereka membuat resumenya. Resumenya itu sendiri bisa bisa berupa diagram, bisa berupa cerita mereka melalui narasi, boleh gambar ilustrasinya boleh. Dan mungkin minggu-minggu terakhir saya menginginkan peserta didik itu mempresentasikan hasil dari resumenya, baik itu resume dari berbentuk gambar, apakah berbentuk cerita, gitu ya. Jadi peserta didik itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari resume tersebut. Jadi supaya peserta didik itu berani juga bisa menunjukkan hasilnya, sehingga mereka membuat resumenya itu tidak asal-asalan, tidak asal jadi, soalnya kan mau dilihat sama orang lain gitu ya. Jadi diusahakan lebih bagus lagi. Pembelajaran ini peserta didik paham mengapa mereka perlu berliterasi untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah karya, menumbuhkan kreativitas untuk membuat sebuah karya. Lalu adapun prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan, yaitu mengembangkan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Ini tadi prakarsa perubahannya yang sudah dibacakan. Lalu tadi ini visi guru penggerak saya bergerak. Prakarsa perubahannya mengembangkan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Lalu untuk pelaksanaan prakarsa perubahan, saya menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan menerapkan model perubahan Bagja. Apa itu IA atau inquiry apresiatif? Adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri sendiri, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi inquiry apresiatif ini tidak hanya melihat kekurangan dari sebuah organisasi, tapi melainkan melihat kelebihan-kelebihannya. Seperti tadi saya melihat kelebihan bahwa kita sudah punya program literasi, berarti itu yang perlu dikembangkan. Tidak melihat dari kekurangan-kekurangannya. Lalu itu apa itu Bagja? Bagja merupakan model perubahan manajemen dengan tahapan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.
Pada tahapan ini, model Bagja pada tahapan membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang harus saya lakukan guna mengembangkan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, yaitu mencari referensi mengenai program literasi yang beragam dan menarik dari berbagai sumber, kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kembali lagi, kolaborasi itu menjadi sangat penting dalam sebuah program. Lalu untuk mengambil pelajaran, siapa yang pernah berhasil mengembangkan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, aktivitas apa saja yang menuntut peserta didik dapat meningkatkan kreativitasnya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui program literasi, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mengembangkan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Untuk jawabannya, mencari contoh nyata, baik itu dari sumber internet ataupun saling sharing dengan guru dari berbagai sekolah. Lalu program literasi ini terdiri dari kegiatan yang bervariasi dan menarik, yang tadi sudah saya jelaskan. Melakukan refleksi diri untuk mengetahui potensi saya dalam menemani peserta didik mengembangkan kreativitasnya. Pada tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Gali mimpi itu apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik telah berjalan dengan baik? Bagaimana rencana tindak lanjut saya saat program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik telah berjalan dengan baik? Apa sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia pada program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Peserta didik tidak takut melakukan salah. Yang tadi, peserta didik mempresentasikan, menyampaikan hasil dari resumenya. Lalu berkelanjutan melakukan program literasi meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi diutamakan peserta didik itu setiap minggunya atau setiap bulannya menggunakan resume yang berbeda. Entong hanya menggambar saja, jangan hanya menceritakan saja, jangan hanya menggunakan fishbone saja. Lalu untuk jabarkan rencananya seperti ini. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama mengembangkan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Apa tindakan untuk mendukung peningkatan kreativitas peserta didik? Bagaimana mengukur kemajuan kreativitas peserta didik? Untuk melakukan diskusi dengan komunitas praktisi yang sudah kita bentuk. Lalu tindakan yang bervariasi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir, untuk mengukur kemajuan kreativitasnya, kita menggunakan asesmen portofolio atau mengumpulkan hasil-hasil dari resume setiap bulannya. Lalu atur eksekusi, siapa yang dapat memantau program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, siapa saja yang akan saya libatkan pada pengembangan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, peran apa saja yang akan saya berikan kepada orang yang terlibat, bagaimana pencatatan kemajuan kreativitas peserta didik. Kepala sekolah bertindak sebagai pemantau kegiatan program literasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Seluruh warga sekolah akan terlibat sesuai dengan tupoksinya. Lalu menggunakan asesmen portofolio lah yang akan dilakukan untuk mencatat kemajuan kreativitas peserta didik. Untuk menutupi, sebelum menutup, saya akan memberikan sebuah pantun. Mungkin satu baris, Bapak Ibu cakep gitu ya. Siap. LMS daring dibersamai fasil. PP berkunjung lakukan pendampingan. Visi akan terwujud dan berhasil. Kolaborasi selalu utamakan. Memang betul ya, kolaborasi menjadi sebuah kunci yang sangat utama dalam sebuah organisasi. Sebagai penutup mungkin tadi pantunnya penutupnya enak ini. Coba Ibu Bapak boleh dilihat videonya.
आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल। I hate this building. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, तू ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। से ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे मेरा मसीहा हो। Baik Bapak Ibu, meskipun mungkin bahasanya kurang kita pahami, tapi mungkin dari gambarnya itu kita sudah lihat, sudah kita renungi. Mungkin ada yang bisa berpendapat dulu sebelum menutup kegiatan ini, atau mungkin terbawa suasana menjadi sedih. Ya Bu. Silakan ada yang mungkin menyampaikan terlebih dahulu, atau mungkin supaya lebih cepat ya karena sudah menunjukkan pukul 12. Dari video itu kita mempelajari sebuah hal yang sangat sekali mendasar dari kita, termasuk tadi perubahan, prakarsa perubahan. Di situ di video dijelaskan bahwa ada polisi di situ, tapi polisinya malah tidur. Ada orang dewasa malah mau main HP dan lain-lain. Padahal situasi di situ sedang macet dikarenakan ada pohon yang tumbang menghalangi perjalanan mereka. Akhirnya macet dan kehujanan. Tapi ternyata ada anak kecil yang bukan siapa-siapa, yang mungkin menurut kita itu apa sih tenaganya juga, jangankan untuk memindahkan, hanya menggeserkan saja mungkin anak itu tidak bisa ya, menggeserkan saja tidak bisa. Mungkin dari situ kita belajar bahwa setiap perbuatan, setiap kegiatan apapun kita harus lakukan dari hal yang terkecil saja. Jangan terlalu banyak muluk-muluk, jangan terlalu banyak ini A, B, C, dan D, itu dan ini. Tapi kita dari hal kecil dulu. Kita jangan lihat apakah si pohon ini pernah nggak anak itu berpikir badannya kecil, anak kecil, mereka dia mendorong saja, entah dia tahu apakah dapat menggerakkan atau dapat memindahkan. Dia tidak peduli orang dewasa tidak membantunya. Tapi dari hal tersebut anak kecil itu memberikan ilmu, bukan ilmu, pengalaman buat kita, menginspirasi buat kita. Kita jangan takut, kita jangan merasa kecil karena kita kecil tidak melakukan apa-apa. Ada abiman tuh tiasa nanau jadi becicing weci belak, tidak melakukan perubahan apa-apa. Sementara dunia ini berubah, ya.
Mungkin dulunya CBSA, ganti lagi kurikulum dan lain-lainnya. Kita juga sebagai pendidik mungkin ya, karena jujur saya waktu pertama kali lihat video ini pun sama ekspresinya seperti Bu Yayan. Jadi nanti Dibabari nangis. tak itu mau melau asli. Saya udah dewasa, malah saya istilahnya ya Bu, bukannya ini udah PNS lah gitu. Tapi naon sih, urang teh ngajar teh asa honor gitu, ke PNS oke gitu. Dan dengan kegiatan ini alhamdulillah saya mulai tersadar bahwa memang dalam berkehidupan itu harus ada yang berubah, harus berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih mengikuti zaman lagi, termasuk dalam pembelajaran. Kita tidak usah takut ini mah sieun kurikulum merdeka teh, sieun ku itu teh ku ieu teh. Insya Allah kalau kita di jalan yang baik, semua pihak akan mendukung kita. Seperti yang barusan anak kecil, dia tidak menghiraukan si pohon itu udah geser kek, udah pindah kek, tapi dia punya prakarsa perubahan, ingin merubah yang asalnya macet, ingin menjadi lancar, yang asalnya terhalangi oleh pohon, ingin disingkirkan. Karena jika niat kita baik, niat kita ingin memajukan pendidikan, insya Allah semua pihak akan selalu peduli dengan kita. Dan kembali lagi, kolaborasi itu adalah hal utama dari semua kegiatan. Mungkin ini dokumentasi yang pernah saya lakukan. Yang pertama, pojok bacaan dirubah menjadi agak nyaman, nggak sangat nyaman, tapi agak nyaman. Mungkin anak-anak jadi nggak kedinginan pakai karpet. Terus di sini juga pakai pagar ya biar lucu aja karena untuk kelas 1. Terus ada mading kelas, jadi anak-anak itu bisa pamer ke teman-temannya. Yuk loh, tinggal buatan abi mah halus gitu, ya. Jadi mereka itu membuatnya dengan tanggung jawab. Membuatnya itu dengan tanggung jawab karena akan dilihat oleh orang lain. Jadi eraan dilihat ke batur goreng mas, nah gitunya baru dapet mah. Terus ini mereka sedang membaca, ini pojok bacaan yang di luar. Terus ini hasil dari fishbone. Kalau ini ilustrasi gambar yang mereka lakukan. Terlihat dari ekspresi mereka itu sangat senang, sangat bahagia gitu. Jadi mungkin selain kita selalu harus ini harus itu, tapi tetap kondisi psikolog anak itu harus tetap menyenangkan. Untuk kesimpulannya mungkin untuk hari ini, adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah visi yang disusun dengan visi yang sudah ada di sekolah sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun nanti revisi mungkin itu untuk lain kali untuk dijalankan kembali. Dalam konteks perubahan di sekolah, Bagja dapat dipergunakan sebagai proses bertahap dan menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Untuk mencapai sebuah visi tidak semudah yang dibayangkan. Yang tadi saya katakan bahwa visi itu bukan untuk diwujudkan untuk satu orang, tapi melainkan harus bareng-bareng, harus semuanya berkolaborasi. Dari mulai tadi kata nama sih Melo sahur Bapak Pepe teh mati pupuhu dugi ka tukang sasapu cenah. Eta teh harus berkolaborasi semuanya, ya. Lalu dibutuhkan pendekatan serta alat untuk mewujudkan juga kerjasama dari semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan komite sekolah. Mungkin sekian, demikian pemaparan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bilih aya cariosan anu menyinggung, anu kirang renah, hapuntenna, hatur nuhun tos mengikuti kegiatan diseminasi ini. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng
Ada beberapa hal yang akan saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa saya mencermati visi sekolah ini memang sudah sesuai dengan apa yang memang jadi lebih berorientasi kepada peserta didik. Jadi tadi sudah mewujudkan peserta didik yang bagus di platform ini. Dan kalau memang tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sebuah pandangan, sebaiknya ada salah satu impian yang memang untuk saat ini perlu direvisi. Memang berusaha Bapak Kepala Sekolah ya berusaha untuk realistis gitu. Dan jangan sampai sebuah impian nantinya jadi sebuah lamunan. Kan beda memimpikan dengan menghayalkan gitu. Kalau impian itu ada sebuah proses untuk mewujudkan. Tapi kalau lamunan, hayalan itu hanya mengawang-awang. Boleh kalau melamun itu setinggi langit boleh. Tapi kalau impian ya harus realistis. Bahwa dalam jangka waktu sekian tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan, ini bisa kita wujudkan kalau kita sudah berusaha maksimal. Bisa tidaknya terwujud, lain soal. Nah, cuma bahwa ini dengan potensi yang kita miliki ini bisa diwujudkan. Jadi ya memang harus realistis. Jadi kalau menurut Bapak Kepala untuk saat ini untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul sepertinya itu masih terlalu kita gitu realistis. Silakan direvisi dengan impian yang lain yang memang bisa diwujudkan. Kemudian tadi di akhir Bu Neneng menyampaikan sebuah gambaran video luar biasa, sangat menyentuh sekali ya. Betul sekali tadi itu bagaimana pentingnya sebuah kolaborasi dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan sebuah visi. Juga tadi menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Bu Neneng bahwa dalam melakukan musuh prakasa perubahan itu dimulai dari model atap dulu, kemudian diwujudkan nanti dalam model bagja. Dalam atap A-nya itu aset atau awal. Artinya bahwa pada saat kita mengharapkan sesuatu, kita mestinya berpikirnya dari potensi yang kita miliki. Jangan dari kekurangan yang ada di kita. Jangan berangkat dari kekurangan SDN 5 Rancailum ini. Tapi harus berangkat dari potensi. Keinilah kekurangan mah, kelemahan mah, cuekin aja. Cuma kita punya potensi nih. Kita ini punya kebersamaan, punya kekompakan. Jadikan itu modal. Gitu. Kita ini punya kepala sekolah yang luar biasa, punya visi ke depan. Jadikan itu modal. Nah itu. Nah, gambaran video tadi, yang lain menunggu. Ada polisi mungkin sudah minta bantuan antara makanya nunggu mobil dan sebagainya. Nunggu semuanya modalnya kuat. Kapan? Pada akhirnya mungkin tidak akan pernah terwujud. Seperti tadi. Kalau tidak saja ada seorang anak yang menginspirasi yang lainnya untuk melakukan sesuatu perubahan, mungkin akan selamanya macet di situ. Nah, seorang anak yang kata Bu Neneng itu bukan siapa-siapa, tidak punya kekuatan apa-apa, tapi punya keinginan. Geser atau tidak geser lain soal. Yang penting melakukan saja. Mudah-mudahan yang dimulai itu menginspirasi yang lain. Nah, di sini juga. Barangkali Bu Neneng bukan seorang kepala sekolah. Mungkin belum bisa dikatakan sebagai guru senior sekolah ini. Tapi kalau ininya, lakukan. Ada sebuah pepatah sudah saya sering sampaikan ke rekan CGP. Kalau ada 1 juta orang ingin melakukan perubahan, pastikan bahwa kita salah satu dari 1 juta orang. Kalau hanya ada 100.000 orang, pastikan bahwa kita salah satunya. Kalau hanya ada 1.000 orang, pastikan juga bahwa kita di dalam. Kalau hanya ada 100 orang, pastikan bahwa kita salah satu. Kalau hanya 10 orang, pastikan bahwa kita di antara yang 10. Kalau hanya satu-satunya orang, pastikan bahwa itu adalah diri kita. Gitu. Dalam sebuah kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ada 2 hewan yang terlibat di situ. Ada seekor jak dan seekor burung pipit. Yang satu meniupi api yang membakar Nabi, yang satu mengangkut air dengan paruhnya dan menyiramkannya ke dalam. Ditanyalah sama si binatang yang satu lagi, ngapain kamu menyirami api? Toh api ini tidak akan padam oleh air yang kamu siramkan. Jawaban burung itu, saya tahu. Dengan kekuatan saya tidak akan mampu memadamkan api.
tapi paling tidak saya sudah melakukan sesuatu untuk memadamkan api ini. Nah, itu sebuah pesan moral bagi kita bahwa untuk kita berbuat baik sebagai anggota itu jangan khawatir, lakukan saja. Yakinlah bahwa akan ada orang-orang yang akan mendukung kita, mensupport kita. Apalagi bahwa di sini sudah terjadi kolaborasi dan dukungan dari Bapak KS yang luar biasa. Saya yakin tidak akan sulit bagi FPI Raja ini untuk berkembang lebih baik. Tapi kalau berpikirnya aku udah mau usaha RW kan suruh tadi Bapak ini mau usaha RW ke ujung buntu kan itu saya ayo nage nutos masih kepada sekolah teh kirang di 10 aduh. Nah, kalau kita berpikirnya dari sana tidak akan. Tapi alhamdulillah sekarang masih ada 7 orang. Mudah-mudahan 7 orang ini 7-7-nya menjadi siswa-siswa yang terbaik. Namun orang mengajar 20 orang asa seueuh sehingga 20 hiji 2 mundra materi, mudah-mudahan 7-an mah 7-7-na berhasil. Kan begitu berpikirnya. Ya, nah itu. Terima kasih Bu Nani, maaf saya bukan ingin menggurui gitu, kita sharing saja. Terima kasih rekan-rekan juga yang sudah luar biasa berpartisipasi aktif, ini luar biasa. Saya yakin ini merupakan modal yang sangat berharga untuk SD N5 dan saya ingin untuk berkembang. Ya, dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada